Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadlun Aprianto dari kelas Pendidikan Fisika B Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2405076. Pada video ini saya akan membahas mengenai praktikum kekekalan membentuk eh, dengan apa yang kereta tabrak itu. Yang pertama, pendahuluan, momentum merupakan suatu besaran lain yang menjelaskan tentang gerak suatu benda. Momentum diperoleh dari hasil kali massa dengan kecepatan suatu objek, yang menunjukkan ukuran kesukaran suatu benda untuk berhenti atau bergerak. Bunyi hukum kekekalan momentum sebagai berikut. Pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan. Selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, kalau hukum kekekalan momentum itu menjelaskan bahwa jika benda yang pertumbukan itu akan konstan akan sama gitu kecepatannya kalau tidak ada gaya yang mempengaruhinya gitu, kalau tidak ada gaya luar maksudnya ya. Nah, rumus masalahnya ialah bagaimana membuktikan kebenaran kekekalan momentum dan bagaimana menentukan koefisien restitusi tumbukan. Tujuannya yaitu untuk membuktikan kebenaran kekekalan momentum dan membuktikan koefisien restitusi tumbukan. Hipotesisnya ialah jika dua benda mengalami tumbukan, maka hukum kekekalan momentum akan berlaku, di mana kecepatan sudah tumbukan akan sama dengan kecepatan sebelum tumbukan. Nah, ini adalah praduga awal ya, sebelum sebelum saya melakukan praktikum. Alasan teorinya, ketika dua benda nah ini ya, ini itu rumus kekekalan momentum gitu, di mana massa satu dikali kecepatan satu dijumlah massa dua dengan kecepatan kedua itu akan sama hasilnya dengan massa satu kali kecepatan satu aksennya itu. Jadi aksen itu berarti sudah tumbukan ya kecepatannya. Dan massa dua V2 itu berarti V-nya itu sesudah tumbukan gitu. Nah, ini ya, P ini adalah momentumnya dan M ini adalah massa dan V adalah kecepatan. Dan aksen itu ialah berarti sesudah tumbukan gitu. Kecepatan kedua lah istilahnya. Alat dan bahannya itu runway sliding board, penggaris, blower, pipa udara, stopper, vehicle, dan repulsion spring berupa lingkaran. Ini ya cara apa langkah-langkahnya seperti ini. Yang ini itu ketika percobaan itu menabrakkan dua kereta gitu kayak gini. Nah, kalau yang restitusi itu biasanya saya menggunakan bidang miring gitu. Jadi bidang miringnya ini kayak ada kereta gitu, kereta nanti mantul gitu kan karena ada springnya itu. Nah, hasilnya ini nih hasilnya. Ini masa satu nih. Kecepatan awalnya 0,836 dan kecepatan yang masa dua kecepatan awalnya 0,544. Setelah tumbukan, kan berarti kalau tumbukan itu berarti kan perpindahannya kecepatannya kan kayak transfer gitu. Yang awalnya kecepatan A sebelum tumbukan itu menjadi kecepatan B setelah tumbukan. Bisa dilihat dari ini nih, dari apa? Dari grafiknya gitu kan. Nah, yang ini yang sudah sebelum tumbukan, yang A itu awalnya naik gitu. Tapi pastinya turun. Di mana berkebalikan dengan masa B. Yang B ini awalnya turun, jadi naik. Artinya apa? Nah, artinya itu berarti waktu sudah temukan itu kecepatannya berpindah gitu. Yang A jadi kecepatan B sudah temukan, dan B menjadi kecepatan A sudah temukan gitu. Nah, yang ini restitusinya ya. Jadi saya menggunakan jarak gitu. Jadi setelah mantul itu berapa jaraknya gitu. Apakah kembali ke titik awal atau enggak gitu. Nah, ini titik pertama, setelah tumbukan pertama itu jaraknya 1,18 dan setelah tumbukan kedua itu jaraknya 0,8. Nah, hasil perhitungannya seperti ini. Harusnya kan tadi kekekalan momentum itu harusnya sama ya, tapi ini beda gitu. Kenapa bisa beda? Nanti ada pembahasannya di akhir ya. Nah, ini restitusinya sekitar segini. Nah, pembahasannya, mari kita mulai dengan mengapa ini bisa beda gitu kan. Jadi begini teman-teman, kalau kita lihat dari apa namanya, dari videonya, nih, ini videonya kan, bisa dilihat gitu. Eh, jadi, aduh apa nggak bisa mulai ya? Jadi gini teman-teman, jadi pas keretanya itu maju, jadi keretanya itu apa namanya teh situasinya nggak sama gitu. Yang kata yang ini nih, yang hitam ini tuh dia lebih lebih mulus gitu, sedangkan yang ini lebih keset gitu. Jadi ada gesekan gitu kan. Jadi situasi keduanya tuh nggak sama gitu, yang menyebabkan. Nah kan berarti kan kalau ada gesekan berarti mempengaruhi kecepatan ya. Jadi yang ini nih, jadi yang ininya, nah yang MV ini itu jadi berpengaruh gitu teman-teman. Jadi makanya kenapa kita lihat nih kan, ini awalnya 0,8. Waktu pindah ke sini 0,6 gitu. Berarti ada sekitar 0,2 gitu yang hilang kan. Nah, hipotesis saya ialah bahwasannya pelan itu hilang itu bukan hilang, jadi kayak berkurang gitu ya kecepatannya itu karena ya ada gesekan itu sehingga kecepatannya berkurang gitu. Nah, kalau yang ini, kalau yang restitusi ini berarti artinya tumbukan itu tidak sempurna. Tumbukannya tidak sempurna kalau saya namanya. Berarti kan soalnya kan jaraknya antara 0 sampai dengan 1 kan. Tidak elastis sempurna gitu kalau nggak salah.
Nah, apa artinya? Berarti kan kalau sempurna itu berarti satu kan lainnya. Berarti kalau awannya di angka, misalkan saya jaraknya awannya satu gitu. Udah masuk itu pasti balik lagi ke angka satu gitu, angka satu gitu. Ya intinya mah sebenarnya itu bakal sama gitu titiknya gitu dari awal sampai titik kedua gitu. Nah, itulah kenapa perbedaannya, kenapa tidak sesuai dengan rumus yang ada gitu. Dimana kan harusnya hasil kali ini tuh sama gitu kan kanan kiri kan, tapi kenyataannya enggak. Nah, itulah yang menjadi alasannya gitu. Jadi ada human error dan juga ada kesalahan benda, kesalahan alatnya gitu. Tapi apakah percobaan saya ini membuktikan hipotesis? Enggak gitu kan. Soalnya hipotesis saya kan ialah jika dua benda mengalami tumbukan, maka hukum kekalahan akan berlaku. Sedangkan kenyataannya setelah percobaan, hukum kekalahan ini tidak berlaku gitu teman-teman. Karena ada tadi ya yang menjadi penyebabnya gitu. Tapi ya begitulah percobaan pasti akan ada kurangnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.